kasih kita untuk kepada Tuhan dalam doa dan nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk Nona yang telah memimpin kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan selamat semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita belajar pada kesempatan ini. Jadi yang pertama saya menyampaikan bahwa anak-anak kita semua adalah anak-anak Indonesia. Belajar penuh dengan semangat dan rajin agar kita mengisi kemerdekaan itu dengan semangat. Dan Indonesia Raya, saya undang kita semua anak-anak semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua tetap semangat. Coba tepuk semangat. Semangat, yes! Ya, silakan duduk. Kita memulai dengan materi kita pada kesempatan ini. Terlebih pelajaran yang akan kita belajar bersama atau akan Ibu sampaikan adalah pelajaran IPA, muatan IPA dengan bahasa Indonesia. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang menemukan ide pokok dalam teks bacaan dan hewan berkembang biak dengan cara apa? Ya, terima kasih. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Coba anak-anak sebutkan hidup 3 makhluk hidup secara umum. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Coba baca. Selamatkan makhluk hidup. Ya, Tema saya. baik. Tumbuhan selamatkanlah makhluk hidup. Makhluk hidup perlu kita lindungi. Mengapa sampai tumbuhan disebut sahabat? Karena tumbuhan merupakan sumber kehidupan dari manusia.
manusia. Manusia hidup tanpa tumbuhan tidak terjadi. Karena tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Karena kita semua yang kita butuhkan berasal dari tumbuh. Jadi semua yang kita butuhkan, contohnya makanan, obat-obatan, buah-buahan, itu semua sayur-sayuran, itu semua berasal dari tumbuhan. Jadi dikatakan tumbuhan adalah sahabatku dan sumber kehidupan bagi manusia, karena tumbuhan adalah satu-satunya makhluk hidup yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik anak-anak, kita belajar hari ini yang pertama mengenai tumbuhan, cara tumbuhan. Yang kita belajar hari ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelumnya ibu mau bertanya, perkembangbiak ada dua macam atau dua jenis perkembangbiakan yang anak-anak tahu, yaitu apa? Vegetatif dan negatif. Baik, perkembangbiakan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan genetatif dan perkembangbiakan vegetatif. Dengan cara vegetatif. Jadi perkembangbiakan vegetatif juga dibedakan menjadi dua, yaitu siapa yang bisa? Ya. Perkembangan biakan pada tumbuhan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, kita jadi terima kasih banyak atas jawabannya bahwa perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan manusia. Jadi baik, sekarang kita akan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Bawang merah, bawang putih, pisang, wortel, jahe. Jadi yang pertama pisang. Pisang itu dia tumbuh atau berkembang biaknya dengan tunanya bisa digunakan. Dia punya batangnya bisa digunakan, buahnya bisa digunakan, meredakan demam. Buah yang muda juga bisa digunakan untuk kepala sakit atau demam, bisa meredakan. Jadi itu adalah manfaat daripada pisang ya, untuk kesehatan mata. Orang yang matanya kabur bisa makan terus. Wortel itu bermanfaat sebagai sayur. Yang ketiga adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang putih berkembang biak dengan atas sederhananya. Yang berikut adalah jahe. Jahe dia berkembang biak dengan cara apa? Dengan akar tinggi. Batuk itu bisa, tenggorokan yang sakit bisa minum jahe. Jadi selain tumbuhan yang ditayangkan di layar, masih ada tumbuh-tumbuhan yang berkembang biaknya dengan cara vegetatif, alami, dan bermanfaat bagi manusia. Yaitu apa? Siapa yang tahu anak-anak? Siapa yang bisa? Tomat, apa lagi?
sayur payung, kentang, kunyit, cocor bebek, itu semua dia berkembang biak secara vegetatif alami. Wortel mengandung vitamin dan berfungsi untuk kesehatan mata. ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa sirkulasi darah itu yang disebut dengan hipertensi, yaitu darah tinggi bisa konsumsi pisang juga, bisa bawang putih, itu semua bisa bermanfaat untuk kesehatan manusia. Jadi yang berikut tadi Ibu sudah jelaskan semua, ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh yang tumbuhan yang berguna atau berkembang biak dengan cara yang tadi sudah disebutkan. Jadi baik, yang berikut kita akan berdiskusi, namun sebelum berdiskusi Ibu mau menyampaikan bahwa ada clipping yang akan kita buat sebagai hasil karya anak-anak untuk penilaian selanjutnya. Namun itu akan Ibu berikan tugas sebagai tugas rumah. Yang berikut kita akan memasuki diskusi. Tadi Ibu sudah jelaskan semua. Ada yang belum mengerti, nanti sebentar setelah kita diskusi baru kita menyimpulkan sama-sama apa yang kita belum pahami. Jadi baik, yang kelompok 1 dan 2 silakan maju untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, semua sudah lihat semua? LKPD-nya sudah dapat semua? Masing-masing kelompok sudah lihat semua? Silakan diskusikan LKPD-nya yang telah Ibu bagikan agar bisa menyelesaikan masalah yang Ibu. Kelompok yang sudah? Kalau ada yang sudah, presentasikan. Setiap kelompok saya minta ketuanya maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan, kelompok 1. Ibu Mena. Baik teman-teman dan ibu guru, saya akan membaca hasil diskusi dari kelompok 1. 1. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah titik-titik. 2. Yang dikatakan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa titik-titik.
3. Sebutkan 2 jenis perkembangbiakan tumbuhan titik-titik. 4. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2 jenis yaitu titik-titik. 5. Jelaskan perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Saya akan menjawab sesuai dengan pertanyaan di dalam buku. 1. Pohon pisang banyak hidup di Indonesia. 2. Yang dikatakan kesimpulan adalah informasi. 3. 2 jenis perkembangbiakan tumbuhan adalah 1. Perkembangbiakan generatif. 2. Perkembangbiakan vegetatif. 4. 2 jenis yaitu 1. Perkembangbiakan alami. 2. Perkembangbiakan buatan manusia. 5. 1. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. 2. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tanpa melalui proses perkawinan. Teman-teman dari kelompok lain bisa bertanya. Teman-teman dan ibu guru, kami dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan. Apakah paragraf pada suatu teks bacaan sama dengan ide pokok? Tidak sama. Ide pokok adalah kalimat utama. Paragraf adalah simpulan kalimat yang tersusun logis dan sistematis sebagai satu kesatuan pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan paragraf suatu teks bacaan. Baik, masih ada yang mau bertanya? Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Baiklah teman-teman dan ibu guru, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2. 1. Tulislah beberapa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. 2. Sebutkan makhluk hidup secara umum yaitu 3. Mengapa tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan manusia. 4. Kalimat yang mengandung ide pokok gagasan utama dari sebuah paragraf adalah 5. Kalimat dalam paragraf yang berisi ide pokok disebut. Baiklah teman-teman dan ibu guru, saya akan membacakan jawaban dari soal-soal tersebut. Yang pertama, sebagai penghasil oksigen. Yang kedua, bahan makanan. 3. Sebagai sumber obat-obatan. 4. Mengurangi polusi udara. 5. Mengendali suhu. 6. Mencegah perubahan iklim. Yang kedua, 3 makhluk hidup secara umum adalah A. Manusia, B. Tumbuhan, C. Hewan, dan seterusnya. 3. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen dan menyaring polutan udara, memberikan mutu udara yang diperlukan untuk pernapasan manusia serta makhluk hidup lainnya. 4. Kalimat yang mengandung gagasan disebut kalimat utama. 5. Ide pokok disebut kalimat utama atau kalimat pokok. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Silakan teman-teman kelompok 1, 3, 4 menanggapi hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2. Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Mengapa tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan manusia? Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan karena tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya 1. Bisa menghasilkan bahan makanan. 2. Sebagai obat-obatan. 3. Mengurangi polusi udara. 4. Untuk kesehatan manusia.
Ya, baik, terima kasih. Masih ada yang mau menanggapi? Tidak. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 yang saling menanggapi hasil diskusi masing-masing. Yang berikut kelompok 3, silakan. Teman-teman dan ibu guru, saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 3. 1. Tulislah 4 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. 2. Tulislah 5 manfaat tumbuhan bagi manusia. 3. Apa yang dimaksud dengan clipping? 4. Manusia berkembang biak dengan cara. 5. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang mempunyai. Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan ada di dalam buku ini. 4 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. 1 pisang, 2 babu, 3 pohon sagu, 4 pinang. 2. 5 manfaat tumbuhan bagi manusia. 1. Penghasil oksigen. 2. Sumber makanan. 3. Mengurangi polusi udara. 4. Mencegah perubahan iklim. 5. Sebagai obat-obatan. 3. Yang dimaksud dengan clipping adalah sebuah aktivitas atau kegiatan menggunting bagian-bagian tertentu dalam sebuah buku, majalah, koran, atau media cetak lainnya. Selanjutnya ditempelkan di lembar kertas, karton, atau buku tulis. 4. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. 5. Tumbuhan yang memiliki organ produksi seperti sabuk sari dan kepala putih. Contoh, tanaman kacang tanah, jagung, tanaman salak, tanaman timun, mangga, rambutan, pepaya. Kelompok lain bisa menanggapi hasil kelompok 3. Silakan, kelompok lain bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 4. Teman-teman, kami dari kelompok 4 yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Tadi disebutkan bahwa manfaat tumbuhan sebagai obat-obatan. Pertanyaan, tumbuhan apa yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan? Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tumbuhan yang berfungsi sebagai obat-obatan adalah 1. Pisang, 2. Pepaya, 3. Jeruk, 4. Jahe, 5. Jambu batu. Ya, terima kasih. Bagaimana menurut kelompok 4? Paskah tidak jawabannya? Ya, kalau begitu ada yang masih mau bertanya? Tidak. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang menanggapi hasil kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman dan ibu guru, saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Tumbuhan apa yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami? 2. Tumbuhan apa saja yang dapat berkembang biak tanpa harus menunggu adanya bunga? 3. Buah apa yang berkembang biak dengan cara vegetatif? 4. Apa arti dari kata generatif dan vegetatif? 5. Wortel berkembang biak dengan cara apa? Baiklah teman-teman, saya akan menjawab soal-soal tersebut. 1. Pohon pisang, 2. Pohon sukun, 3. Pohon cocor bebek, 4. Pohon cemara, 5. Pohon pinang.
2. Tumbuhan yang berkembang biak tanpa menunggu adanya bunga adalah 1. Singkong dengan stek batang. 2. Mangga dengan cangkok. 3. Jeruk bali dengan jeruk manis. 3. Buah yang berkembang biak dengan cara vegetatif. 1. Jambu biji. 2. Buah pisang. 3. Jeruk. 4. Mangga. 5. Alpukat. 6. Semangka. 7. Anggur. 4. Arti dari kata generatif dan vegetatif. A. Generatif. Proses perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau peleburan. B. Vegetatif. Proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan. 5. Wortel berkembang biak dengan cara menumbuhkan umbi akarnya. Umbi akar pada wortel adalah cadangan makanan yang nantinya akan tumbuh tunas baru. Baiklah teman-teman, silakan menanggapi hasil diskusi kami. Apakah tumbuhan yang berkembang biak tanpa bantuan manusia bisa tumbuh hidup? Silakan kelompok 4 menjawab. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab. Tumbuhan yang berkembang biak tanpa bantuan manusia bisa tumbuh karena tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Bagaimana? Ya, baik. Masih ada yang lain? Tidak ada lagi. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok atau ide-ide yang muncul dari pikiran anak-anak dituangkan dalam diskusi kelompok menjadi hasil penyelesaian. Saya dengar dari kelompok 2 sebutkan tiga makhluk hidup secara umum, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi saya dengar kata dan seterusnya. Perlu saya sampaikan bahwa makhluk hidup secara umum diciptakan oleh Tuhan hanya 3. Masih ada lain-lain dan seterusnya, berarti masih ada. Ya toh? Tetapi yang kita tahu secara umum 3 makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan hanya ada 3. Kerja siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan. Ada nih. Jangan kamu tulis soal evaluasi yang Ibu tulis di LKPD tadi. Soal evaluasi yang pertama sudah ada. Sebutkan 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. 2. Sebutkan 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. 3. Sebutkan 2 contoh yang berkembang biak dengan umbi batang. Sebutkan 3 makhluk hidup secara umum. 5. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Yang kelima itu, apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Silakan. 5 menit. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Saya tambah 1 menit lagi supaya jadi 6. Yang sudah silakan kumpul. Baik, yang sudah silakan kumpul. Kangkung dan anggur. Selain stek batang, terdapat juga stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara memotong daun yang sudah dirusak, kemudian daun tersebut ditanam dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya adalah kaktus, lidah buaya, cocok bebek, dan begonia. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah populasi. Populasi adalah menggabungkan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang sebuah tanaman ke batang tanaman lainnya.
Okulasi membantu meningkatkan kualitas tanaman karena memastikan sifat tanaman yang terbaik dan memperoleh benih yang berkualitas. Okulasi bisa dilakukan pada tanaman mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk nipis, dan kamboja. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah cangkok. Perkembangbiakan dilakukan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan Untuk anak-anak, semoga di rumah maupun pada pembelajaran berikutnya bisa lebih memahami apa yang menjadi pembelajaran hari ini dan selanjutnya bisa ditingkatkan. Baik, anak-anak, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apa yang belum dipahami? Ibu bertanya, siapa yang tidak memahami pembelajaran pada kesempatan ini? Semuanya memahami atau ada yang belum dipahami? Baik, terima kasih. Sebagai tugas anak-anak sampai di rumah membuat kelipin yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kelipin adalah satu kegiatan atau aktivitas kita gunting-menggunting masalah tentang perkembangbiakan dan ditempelkan. Kita ambil dari media, koran, buku, karton, dan itu sebagai hasil karya penilaian berikutnya. Besok atau lusa segera dikumpulkan agar menjadi penilaian karya anak-anak. Apa ya? Anak-anak senang karena media kita memakai proyektor bahwa sampai pelajaran yang kita pelajari hari ini akan dilanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Kita menyanyi lagu Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang sama siap berdoa. Ibu guru, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami dari kegiatan belajar mengajar kami dan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita terima kasih untuk Lisa untuk mengakhiri kegiatan belajar kita dengan doa. Saya pesan sebelum kita pulang, anak-anak tetap di rumah, tetap belajar seperti biasa. Jangan bermain, boleh bermain tapi ingat waktu untuk belajar. Tugas yang telah Ibu berikan kita lakukan dan bisa dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang anak-anak. Siang Guru. Baik, silakan keluar Ibu. Buat